Kalau dulu kan kita zamannya ringtone, itu kan musisi kan agak galau ya. Ya ampun, gue bikin lagu sealbum yang dipakai cuma refnya doang buat ringtone. Oh iya, ada Dong. masanya. Ada masanya itu kan. Iya. Hari ini orang itu bikin musik tuh hanya penggalan-penggalan doang. Mau laku, penting viral ya, balik lagi viral. Iya benar-benar. Kalau ada yang main TikTok itu nggak tahu main TikTok atau enggak. Ada lagu tuh cuman miau 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 miau. Tuh dia tahu tuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini ketemu lagi kita dengan tamu spesial yang dulu pernah kita undang juga di sini. Nah, kali ini kita ngobrol jauh lebih banyak lagi tentang hal-hal yang lebih update kali ya Mir ya. Iya. Beliau adalah Mas Motuls Anto. Dia terkenal sebagai Creative Advisor. Anto Motuls sudah yang kedua kalinya menjadi tamu di Podcast kita kali ini. Pernah berkecimpung di berbagai kerja produksi syuting, pernah juga jadi sutradara video klip di zaman MTV, yang akhirnya lanjut membuat video iseng, mulai dari travel vlogging, video eksperimen, sampai video visual experience. Tapi sejauh ini lebih sering membuat video untuk media sosial. Suka sketching, fotografi, visual konsep, traveling, dan ngobrol kreatif, Anto Motul yang gemar berbagi cerita mengenai seni, budaya, inovasi masa depan, teknologi, mencoba untuk menantang diri dengan selalu mengkolaborasikan pengalaman-pengalaman tersebut ke dalam media baru, seperti multimedia, digital, dan AI. Sekarang kita akan mengobrol lebih jauh mengenai sosmed dengan Anto Motul. Yuk kita simak di Podcast kita kali ini. Halo Mas Anto. Halo, selamat datang lagi. Selamat ketemu lagi. Senang banget ya. Lama banget ya kita udah gak ketemu ya. Pokoknya kali ini kita bahas sesuatu yang kita udah pengen bicarain beberapa waktu kemarin ya. Karena ini pasti tapi tertunda. Kali ini kita mungkin ya kita akan bahas dari sisi yang mungkin teman-teman juga pasti nggak ngikutin, yaitu dari sosial media. Mas Anto, Mas Motuls, lupa mulu gue. Mas Motuls, apa kabar sih? Kabar baik, terima kasih. Kita tuh udah kayak berapa bulan ya nggak ketemu? Oh iya, udah. Gimana Mas selama kemarin kita udah nggak ketemu, apa aja yang sudah bisa diupdate ke kita Mas? Apa yang sudah terjadi di dunia persilatan? Ya, dunia media sosial makin lama makin riuh. Iya. Apalagi udah pilkada ya. Nah ini dia nih. Gelombangnya makin membesar ya. Jadi sebenarnya kalau sosial media sendiri tuh nggak cuma sekedar flexing ya. Iya. Kalau yang kita tahu kan cuma pamer-pamer aja ya, ternyata beyond dari itu. Oh iya. Ya makanya powernya gua ngerasa segitu powerfulnya sosial media itu kan pada saat gua bilang waktu itu ya gua pengen ngundang Dwi Santoso, Anto Motul yang mana ya? Terus begitu gue kasih lihat fotonya, baru. Gila gue dari tahun 2000 berapa? 2009 pertama kali mungkin dia bersosial media, dan di situ sebenarnya. Jadi lu udah kenal di sosial media ya? Sosial media sama Mas Motuls tuh sejak zaman itu. Gue yakin kayak generasi sekarang tuh belum ada yang belum lahir atau ada pun juga masih balita, karena di 2009 sosial media masih bisa dihitung jari. Dan lu baru bertatapan muka hari ini. Betul. Pertama yang kemarin ya. Jadi emang sejak belasan tahun itu gue cuma tahu Mas Motuls ini dari namanya aja. Dan dari semua apa yang di tweet sama beliau ini, dan baru tahu bahwa Mas Motuls tuh sehumble ini loh orang. Iya. Mas Motuls bagaimana sih dengan bersosial media dari versi Mas Motuls sendiri gitu? Sosial media kan hadir
Ya benar, dari 2008 2009 itu kan memang dulu awalnya juga kan memang mungkin nggak ada yang sadar gitu ya bakal sebesar ini. Sebesar ini bahkan seberdampak ini gitu. Dari mulai dampak yang positif sampai dampak yang negatif, yang mengerikan ya campur semua lah. Waktu itu lu udah sadar belum tapi? Bakal Enggak. sadar nggak? Enggak. Enggak juga ya? Enggak ya? Karena kan sosial media saat itu tuh sama lah kayak kita dengar AI hari ini gitu loh. Jadi Ya, tahu, iya lihat, pakai tapi nggak pernah kebayang dampaknya akan kemana, akan ini. Dan di saat itu juga rasanya sih belum ada tuh profesi-profesi yang terkait khusus ini ya. terkait dengan sosial media. Kalau sekarang kan udah ada agensinya, Iya, ada iya. influencernya pun sekarang udah pakai Iya. invoice, jadi udah Iya. profesional lah. Iya. KOL segala rupa. Kalau dulu kita ada namanya brand ambassador, ini ada endorser. Jadi udahlah berubah gitu loh. Dari perubahan yang ada gitu ya Mas ya, dari awal tadi Mas Motul melihat bahwa sosial media dulu kayak AI sekarang gitu. Nah Mas Motul sendiri akhirnya terjun di situ dengan motivasi tertentu kah atau memang mengalir itu aja gimana? Sebenarnya semengalir itu aja sih, karena waktu itu jadi situasinya ada teknologi baru, aplikasi baru, platform baru, kemudian dipakai dan punya pangsa sendiri. Nah pangsanya ini adalah waktu itu orang yang memang ngikutin teknologi, sementara yang enggak gitu. Tapi akhirnya pelan-pelan orang tahu bahwa oh ini nih marketnya ada. Jadi kalau nggak dipenetrasi ya kita bisa ketinggalan nih. Nah ini yang waktu itu akhirnya orang mencoba, akhirnya kontak agensi juga nggak ngerti kan. Ya. Hah, apa nih sosial media gitu? Di awal-awal nggak tahu ya? Nggak tahu lah maksudnya. Iya. Agensi saat itu tuh mikirnya adalah pasang banner, pasang iklan di mana gitu. Di zaman itu kan ada multiply. Jadi masang banner. Cuman banner doang. Jadi agensi itu aja. kerjanya adalah bikin banner lah, biar gerak-gerak status itu seperti apa gitu. Jadi belum ada yang namanya influencer, buzzer tuh dulu belum Nggak ada ya? belum umum ya. Lu ngomong buzzer itu tuh konotasinya positif atau negatif sih sebenarnya buzzer itu? Iya, sebetulnya buzzer itu tuh awalnya ya positif, pendengung. Oh. Positif, influencer. Pendengung ya? Iya, buzzer kan ya buzz ya. Jadi kan gini, kalau ngelihat contoh paling gampang nih, ini kalau teman-teman radio pasti mudeng nih. Jadi di radio itu ada namanya adlibs. Ya. Tangan apps ya. Jadi adlibs itu adalah sesama penyiar lagi ngobrol nih. Wah iya nih, by the way ntar kita makan siang di mana ya? Nah ini nih sebenarnya lagi mau ngomong iklan kan. Oh gue denger tuh ada tempat makan enak tuh begini-begini. Nah sebetulnya itulah buzzer waktu itu. Cuman di radio kan tidak ada. Nah buzzer itu adalah percakapan antar user di medsos yang mengarah pada lu nyebutin brand sebetulnya nantinya. Ini weekend kita kumpul-kumpul yuk kemana ya? Ini ada ide nggak lo gini-gini? Gue dengar ada tempat asik tuh. Nah itu tuh ngebahas waktu itu dia. Halus banget ya caranya Itu ngejualnya ya. Cara radio. Jadi kalau teman-teman radio tuh sebenarnya tahu yang namanya adlibs tuh bahkan dirancang sama dia. Jadi kalau penyiar yang jago tuh, wah lu jago banget tuh masuknya. Iya kan? Iya. Nah waktu itu. Nah cuman kalau di Twitter, di media sosial, terutamanya di Twitter, ya muncullah istilah buzzer itu. Nah, kenapa di Twitter? Kenapa tidak di platform lain? Karena Twitter itu tuh memang real time conversation. Iya. Jadi makanya orang tuh bisa kayak ketagihan karena ini percakapan siang ini nih kalau nanti gue dengerin di jam udah telat gue. Basi. Oh, Jadi secepat itu dong ya? Ya karena real time. Facebook itu tuh ada delaynya. bukan cuma delay, itu tuh nanti. Jadi itu apa? Apa? Future. Boleh kapan-kapan ngeceknya nanti sore aja. Nah itu obrolan dari yang itu ya dikumpulkannya di sore itu. Nah kalau Instagram itu emang cuman gambar. Jadi gambar-gambar yang tidak ada obrolannya. Ya. Jadi bisa dilihat kapan aja ya Mas. Ya? Nah Twitter itulah yang akhirnya membuat conversation sama kayak radio itu kan kalau nggak rekaman kan dia live aja terus. Iya. Oke nanti kembali lagi sama saya. Jadi itu kan langsung gitu ya. Nah itu disitulah akhirnya orang ngerasa bahwa obrolan ini jadi sesuatu dan ternyata obrolan ini bisa jadi medium buat beriklan. Ya. Nah dari situ akhirnya mulai muncul, akhirnya ada profesi baru yaitu buzzer.
Kalau buzzer cuman menunggu doang. Kalau Repost influencer tuh lu harus paham dengan, jadi product knowledge lu udah harus ngerti harus itu. lebih tinggi dari buzzer. Lebih tinggi. Nanti karena gini, kalau influencer itu gua paham produknya, terus gua harus menceritakan versi gua. Kalau misalkan yang di hire-nya Mira pasti harus ngomong yang berkaitan dengan entah itu interior, entah itu tahu-taunya represent itu. Jadi nggak mengada-ngada. Ke personalnya ya. Yes. Personalnya. Gitu intinya sih. Jadi emang ternyata kalau kita anggap dulu sosial media itu adalah sesuatu yang ini apa sih gitu ya. Apa sih? Iya. Sekarang mereka justru sosial media yang membuat kadang beberapa Menggerakkan, menentukan apa yang betul, akan betul. terjadi apa besok dan seterusnya gitu ya. Iya. Betul. Sepengaruh itu ya Mas ya, apalagi kalau masuknya ke hal-hal yang lain, nggak cuman iklan, mungkin ya ke politik, ke hal pendidikan mungkin. Jangan salah. Riots kerusuhan Arab Spring itu kan dari Twitter. Hah, serius? Rusuh. Itu Jadi kalau tahun-tahun segitu. tahun itu ya? Tahun-tahun segitu. Jadi awal itu ya? Brexit Heeh. itu Inggris. kan tergiring opini bahwa Inggris itu harus lepas dari Euro itu kan Dari sosial media. dibangun di sosial media. Gila. Ketika udah terjadi baru pikir, kita tuh bener gak sih ini? Udah gimana? Udah telat. Nah makanya kan kata gue itu tuh bisa plus bisa Loh, betul. negatif gitu loh. Sure, Ya. pasti. Betul, karena kan gini ya. Jadi secara teori kalau zaman dulu kan ada namanya psikologi massa. Heeh. Jadi massa itu bagaimana dikondisikan oleh satu isu atau satu narasi. Nah kemudian gara-gara isu itu akhirnya nggak cuma satu orang nih, banyak orang itu tergerak untuk melakukan sesuatu. Ini yang disebut dengan kampanye itu ya. Misalkan kampanye gerakan jangan nyampah gitu. Heeh. Nah kan dibikin nih strategi ini gimana ya supaya orang tidak mau nyampah itu gimana caranya, apa yang mesti diomongin. Kok zaman dulu kan jangan buang sampah, nanti banjir gitu. Itu tuh ya apa adanya karena sifatnya searah. Iya. Jadi tempel poster searah. Saya nggak bisa kontor tuh. Kata siapa banjir? Gue nggak bisa begitu. Iya, Searah iya. poster kok. Iya. Iklan TV searah, semua searah. Media sosial itu dua arah. Dua arah. Jadi kalau ada produk Langsung lagi ya. langsung ada produk nih ngomong, nih apa sirup paling enak? Kemarin gua beli kacau rasanya, langsung banget digituin. Ngeri gak sih? Akhirnya mulai berstrategi orang. Nah, butuh strategi, butuh nge-hire ada PR agency, advertising. Nah, mulai itu ada profesi baru tadi. Oh, ini berarti ngomongnya jangan gini. Dunia humas saat itu nggak kepikir cara mengcounter itu seperti apa. Sekarang hampir semua pemerintahan, kementerian lembaga itu punya tim yang memang sosmed ya. nggak cuman humas ya, tapi humas digital. Ini kalau ke medsosnya tiba-tiba ada serangan gini kita mesti ngapain? Sesederhana jangan dijawab dulu, itu ada tuh. Jangan dijawab sekarang, buying time, tunggu apa dulu, ada gitu. Strategi lah ya. Strategi counter. Nah itu dan itu muncul di awal-awal nggak ada, akhirnya seiring waktu termasuk yang politik tadi, termasuk yang tadi negatif tadi. Ternyata bisa berdampak nih. Itu sampai di level kementerian Kominfo itu kan bikin, ini nggak boleh gini. Jadi istilah misalkan Kominfo harus mematikan koneksi di satu daerah karena rusuh, itu bisa terjadi. Gitu. Karena apa? Daripada berdampak, daripada meluas ya. meluas. Ada kok di Netflix juga ada film apa itu tentang yang Arab Spring, Suriah. Ngeri ya kalau gitu ya. Ngeri. Itu untuk yang Cara negatifnya, mengontrolnya iya. Tapi kalau yang positifnya apa? Ya menggerakkan orang termasuk politik tadi, pilpres, pilkada. Jadi, bagaimana memanfaatkan opini. Zaman dulu kan kita harus ke lapangan tuh, pasang panggung, ngumpulin orang ya, kalau orang mau datang, kalau nggak kan susah. Nah sekarang nggak, cukup di Twitter lah, di inilah, kadang orang mau nanya apa aja itu. Dan juga sosial media tadi kalau dampak positifnya mungkin kalau bagi dunia usaha kan jadi sebuah marketing ya Mas. Betul. Ya termasuk kita lah menikmati. Iya, karena itu ya apa karena baru Ya. semua orang mencoba-coba meraba-raba, bisa nih, ini bisa, ini nggak bisa, kalau nggak bisa bagaimana? Nah itu mulai ketemu formulanya akhirnya. Tapi kan ya saat ini tuh kan jadi semua lini merasa betapa pentingnya sosial media. Cuman kan sebenarnya nggak semua orang gitu loh bisa cocok ya dengan namanya sosial media. Nah bisa eksis nggak, bisa bertahan nggak sih
orang-orang yang tidak mau mempergunakan sosial media sebagai media interaksinya dia Ya gitu bisa. loh. Maksudnya nggak mesti emang semua orang atau semua bidang itu harus. Contoh gini, apakah harus semua perusahaan itu masuk ke sosial media? Hampir B2B itu nggak penting, atau B2G itu nggak penting. Ngapain medsos? Ya kan, misalkan saya punya perusahaan, kerja saya adalah membantu kementerian A gitu ya, untuk buat apa saya medsos? Hubungan saya ke government kok. Iya, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ya, Kalau ya. misalkan ada government atau G2G company butuh, itu pasti ada kebutuhan membangun image dia sebagai supaya contoh gini. Ini contoh yang saya dapat waktu zaman saya jadi buzzer lah. Dia pernah. Ya pernah lah, gimana nggak pernah? Pasti pernah. Bilang dong. Pernah saya jadi buzzer, pernah jadi influencer, pernah KOL, pernah, ya pernah lah, kan harus dicobain waktu itu ya. Jadi waktu itu saya itu diundang sama salah satu perusahaan pesawat terbang, namanya Airbus. Airbus minta saya hadir di acara Singapore Air Show waktu itu. Saya bilang, ya mau dong. Terus saya kan tanya ke Airbusnya, terus saya mesti apa untuk Airbus? Maksudnya apa yang mesti saya omongin ya? Bilang gitu. Karena setahu saya, cek aja, emang ada orang naik pesawat atau mau beli tiket nanya pesawatnya apa, Boeing atau Airbus? Iya, nggak peduli. Nggak peduli. Iya. Jangan-jangan juga nggak ada yang mudeng kok bedanya Airbus atau Boeing gitu ya, maksudnya nggak mudeng. Terus dia bilang begini, nah ini gua agak nanti kita akan kasih tahu setelah sampai di Singapura karena kita lihat email. Oke, pas di Singapura kita ketemu akhirnya kan, jadi dari email ketemu duduk, terus tiba-tiba dikenalin kan, ini buzzer, ya nyebutnya ini buzzer. Lah gue bingung, lah kok ini wartawan nggak ada gitu loh. Biasanya kalau ngundang acara besar begitu, itu biasanya ada kayak blogger, sosial media, sama wartawan. Loh, kok wartawan nggak ada? Nah ini mbak orang, dia ini orang Prancis tapi jadi humasnya Airbus. Gue tanya sama dia, Mbak, ini buzzer semua, maksudnya sosial media semua ya? Kok dari media masanya nggak ada, kata gue gitu. Nah jawaban dia ini menurut gue ilmu waktu itu buat gue. Dia bilang begini, oh iya, kalau wartawan kan kita semua hasil ini kita bikin press release, kita fax juga selesai. Karena kita kan balik lagi, kita kan B2B. Persis seperti yang gue bilang, penumpang mana ada yang milih tiket pesawat Gara-gara pesawatnya gara-gara pesawatnya mereknya apa nih, Airbus atau Boeing, nggak peduli gitu loh. Iya. Oke, terus yang lu harapkan terus apa yang bisa gue iniin? Terus dia bilang, Motul dapat kebagian nginep di mana? Hah? Di Singapurnya, iya, di itu gue bilang di hotel ini deh. Bukan hotel atas kan? Bukan. Jangan salah loh, ini kamu tanya dari yang negara lain, itu ada yang di hotel ini tapi di lantai sekian. Gue itu ditaruh di kayak model villa gitu. Gue tanya, terus hubungannya apa? Dia bilang begini. Gue belum mudeng juga nih. Nah, dia bilang begini. Jadi, kalau media massa itu membuat berita, media sosial membuat cerita. Cuma dua itu bedanya. Terus? Nah, kenapa Motul kita kasih ke rumah villa? Motul perhatiin nggak di depannya itu ternyata bangunan ini adalah dulu bekas tentara kolonial Inggris datang ke Singapura. Di depan ada besi melintang begitu, ternyata untuk ngebersihin sepatu boots para tentara Inggris kalau kotor. Iya. Nah, kita berharap tempat itu tuh Motul jadi punya cerita untuk kontennya. Gue tanya, lah terus untuk Airbusnya apa? Oh nggak penting itu. Yang penting kamu punya cerita di Singapura, nonton air show, dipersembahkan oleh Airbus. Terus dia bilang begini, ya sekarang kalau mau cerita nih tentang kelebihan Airbus, bahwa 80% ini material dari karbon, emang follower Motul siapa yang mau narik? Gue bilang, kok kalian berani ngundang kita yang malah gue ngomongin hal lain tapi nggak perlu ngomongin teknologi pesawatnya. Nah dia bilang bahwa kami itu punya sejarah dengan Airbus dan media sosial itu ketika kita bikin A380 kalau tahu.
A380 itu pesawat Airbus yang besar sekali. Saat itu tuh dia mau mengalahkan 747 Boeing. Jadi ini kan saingan lama lah ya. Nah waktu itu katanya itu tuh habis-habisan karena mereka sadar ini budgetnya gede sekali, belum tentu untung tapi harus dibikin. Caranya apa? Dipecah-pecah tuh. Jadi sayapnya yang bikin negara mana, mesinnya di negara mana, dan itu semua dikumpulin ke Perancis. Ada yang lewat laut, ada yang lewat jalan tol, kereta, bahkan ada yang pakai truk itu masuk ke rumah-rumah. Jadi kalau ngeliat ada dokumenter itu ada tuh sayap pesawat Airbus itu dibawa pakai mobil truk besar, trailer masuk ke ini tanpa disangka. Ketika kita itu jalan pelan-pelan itu warga itu tuh kayak ngopi dulu. Pas ngopi di foto, zaman itu masih foto ya, terus diposting. Suara yang muncul di postingan itu adalah goodwill dari publik bahwa wah, bangsa Eropa sedang berusaha mengejar kejayaan kedirgantaraan yang selama ini dikuasai oleh Boeing. Saya ingin terlibat. Caranya apa? Saya hanya ngasih kopi buat supir truk itu. Saya ingin terlibat karena saya ada di situ ngeberhentiin jalan biar goodwill itu dari nggak satu negara tuh, dari Belanda semua itu semua. Dan ternyata suara ini muncul ke investor-investor. Lu beneran nggak mau ikutan loh? Kita lagi membuat sebuah sejarah baru, bangsa Eropa ingin membangkitkan kejayaan. Oke, saya ikut sekarang chip in. Dan sejak itu investornya jadi pada support. Oh. Aneh ya? Gila ya, maksudnya tanpa langsung. Nah, itu tidak kalau secara ngomong langsung ya. Kalau ngomong B2B nggak ada hubungannya B2. Lah terus publik untuk apa? Masa gue mau meng-convince pemerintah kan nggak bisa. Zaman itu nggak kepikir mereka pas lihat, loh kok begini ya? Semua orang tuh kayak, ayo kita harus sama-sama. Kalau nggak ini kita nggak bisa. Akhirnya itu sama-sama dan terrealisasi, dan ketika itu terbang itu satu Eropa itu tepuk tangan, 1 euro itu European Union itu tepuk tangan bahwa kita berhasil dan ini berkat kita semua. Dan di saat itu apakah bisa nyaingin Boeing? Ya belum. Ya. Tapi hari ini Airbus udah kemana-mana di atas Boeing. Nah itu bayangin, maksudnya ceritanya luar biasa. Dan ketika waktu saya walah gitu. Nah, kenapa waktu lihat teman-teman di sini, kita pengen udah telling your story aja, your version of story, bahwa kamu, dia bilang cepat atau lambat, sedikit atau banyak, kamu pasti akan ngomongin Airbus kok, dia bilang begitu. Aduh, padahal ya pastilah. Bahkan sampai hari ini nih, gua ngomong aja. Ini Kan lu ngomongin, nah, lu ulang lagi. Dan jangan salah, si Mbak itu udah gak kerja di Airbus. Sampai begitu. Nah, artinya bahwa itulah bagaimana kekuatan membangun opini, goodwill, kemudian trust. Sejak itu kan gue jadi trust ya. Iya. Beda sama brand di sini. Motul, kamu jadi buzzer ya. Nanti ngomongnya harus ini, nanti angkat ya kecanggihan ininya apa. Tapi jangan ngomong ini. Waduh, banyak aturan jadi kayak ini gue mana? Nah, mau nge-tweet harus baca dulu itu, susah. Baca briefnya. Iya, karena ketakutan. Jadi nah kira-kira itu ininya. Jadi berarti benar ya, memang kalau di sosial media itu sesuatu yang organik itu jadi sesuatu yang lebih powerful dibanding mereka yang scripted, terlalu diatur, formal. Karena the story yang tadi di-create itu makin organik, makin alami, natural, itu akan makin trust orang. Karena gini tadi yang harus diingat, media sosial Twitter lah terutama ya, conversation. Yes. Conversation itu antara yang di scripted sama yang organik beda. Namanya organik itu kita ada TikTok, ada itu kan itu beda. Ya sekarang kalau saya udah dibekali cerita itu, jadi mau ditanya apa juga saya masih mudeng. Tapi kalau saya hafalan scripted, aduh apa ya. Ya gitu itu. Itu jadi salah satu ini ya maksudnya. Jadi kalau dilihat di sosial media itu kan kayak ini sebenarnya iklan apa bukan? Kita jadi kayak gitu blur gitu kan. Ya karena memang dirancangnya harus seperti dirancang itu. senatural itu ya. Dan itu yang jadi lebih powerful tadi itu ya. Tapi siapa sih yang sejago itu yang ada punya yang menurut gua sebelah kita bukan yang punya ide itu. Sekarang sih mungkin udah banyak ya. Iya, awalnya itu maksudnya kepikir gitu loh. Zaman itu gue pas denger itu gue kayak, hah? Itu kayak, oh shit, memang hebat banget ini orangnya bikin ini. Iya kan? Dan ya itu, gue suka ya bisa pas ya bahwa dia bilang mass media adalah berita, sosial media adalah cerita. Beda baca doang. Cerita. Dan conversation itu kan adanya di cerita. Tahu nggak?
Lu pernah, nah, itu kan cerita gua. Iya. Perkara bener atau tidak itu kan masalah nanti. Tapi kalau berita, udah mah nyusunnya harus ada aturannya, apa jurnalistik, ada kode etik, harus ada rapat redaksi. Wah, pokoknya ribet lah. Akhirnya ya sudah, buat mereka adalah udahlah kasih press release lewat fax aja. Lewat email selesai, dan buat wartawan juga pasti nggak ada masalah. Tapi sekarang ngebangun ceritanya gimana nih? Nah, udah lain lagi. Walaupun ada tuh pas lagi udah kita di ini dia buat baru diatin. Pernah tahu nggak kalau naik pesawat itu suka lututnya ke kursi apa next? Oh iya kenapa? Kita sampai ubah loh sekarang. Mau lihat nggak gitu? Ya mau pastinya kan. Ternyata ya dia lagi product knowledge dikenalkan. Di Airbus yang baru tuh akan begini. Kata gue, gila ya, dia mau ngomong gini aja tuh mesti ada dibikin narasi di awal pelan-pelan gitu bahwa menggiring begini. orang untuk percaya itu kan Iya. gampang. Nah itu Iya. saat itu gua, dan sejak itu setiap saya ngelihat apapun tentang, saya follow Airbus itu, saya ngeliat gini, Itu kan dia follow gara-gara itu. tuh. dan buat gua gini, ini dia memang nggak main-main mengelola medsosnya. Dan dari Airbus itu akhirnya ketika saya ketemu sama teman saya yang mau bertanya yang tadi, medsos itu apa sih? Dia ini GE, General Electric. Jangan-jangan kalau orang yang nggak mudeng juga apa sih GE gitu kan? Ya. Emang perlu ya GE mesti bikin medsos? Saya bisa jawab akhirnya. Gimana tuh? Ya tadi itu seperti Airbus. Dia bilang kayak gini, GE kan nggak langsung ke konsumen, kita kan B2B. Emang kita perlu ya main di medsos ya? Nah, saya nggak jawab bisa atau tidak, saya ceritain ya tentang Airbus tadi. Pas saya ceritain, iya ya penting ya gitu. Itu kan sama kayak misalnya nih, kamu perusahaan, ngapain kamu bikin CSR nyumbang air bersih? Iya, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ibaratnya gitu kan? Ternyata cuma hanya biar masuk di berita bahwa perusahaan ini membantu ini membangun masjid, bikin ya CSR. Sama aja begitu. Iya ya, iya. CSR kan goodwill sebetulnya. Kenapa kenapa itu harus dipublikasikan? Iya, menunjukkan etikat baik sebuah perusahaan gitu. Ya kira-kira itulah maksudnya, dan itu lama-lama ya kesana pasti ke situ, oke. Termasuk politik kurang goodwill bagaimana? Kalau perusahaan kan sosoknya itu kan perusahaan yang tidak ada orangnya. Saya nggak bisa salaman dengan siapa namanya Airbus itu kan. Iya. Tapi kalau politisi sosok udah gitu sosok ini nggak bisa dipecah-pecah. Jadi kalau Airbus itu ya, saya punya mainan Airbus, saya punya stiker Airbus, saya sudah terwakili sosok Airbus ini di stikernya. Kalau politisi nggak bisa, makanya dia harus tetap datang kan fasing itu. Muncul. Nah itu strateginya beda lagi, tidak boleh diwakili, bahkan atas nama partai pun nggak bisa. Nggak usah pengen orangnya gitu loh. Nah itu emang sosial media itu kayaknya kompleks banget gak sih? Akhirnya jadi kompleks. Sesederhana itu ternyata enggak ya? Iya, ternyata maksudnya betapa powerfulnya gitu loh, ya kan? Nah, itu selama dia. ini sih gua nganggapnya ya udahlah gitu loh. Artinya tadi kalau lo bilang kayak orang yang tidak mau menggunakan sosial media as a conversation talk ya nggak apa-apa juga. Ya mungkin menganggap sosial media adalah TV kali ya. Yang ya kan? salah. Yang gitu. Sarah, Iya. hiburan gitu Iya. kan. Atau kayak foto album yang lo taruh Iya, foto-foto lo salah. ditaruh di Lihat-lihat. sini, kalau ada yang tamu datang boleh Betul. dilihat, enggak juga nggak apa-apa. Iya, Atau bisa gitu. juga jadi telepon yang lo bisa conversation dua arah tadi. Gitu. Bayangin, semua media bisa dijadiin satu dalam bentuk sosial media, ya kan? Bayangin foto album, TV, telepon, Ngumpul soal semua dari masjid, gua rasa juga tuh. Iya. Mas, ngomong-ngomong soal buzzer dan influencer ya, ini fenomena juga kan bahwa ternyata sosial media itu bisa membuat seseorang tuh famous dalam hitungan detik. Nah, Iya. itu tuh. Iya, Ya kan? benar. Benar kan? Kayak ya kalau di TV kan lo harus kayak berusaha, lo muncul dulu segini gitu. Kayak panjang gitu jenjang karirnya lo Prosesnya. muncul Iya. jadi bintang di TV. Kalau di sosial media kan enggak. Iya, dan gue ngelihatnya tuh mereka nggak peduli itu adalah baik atau jelek, Iya. image-nya baik atau penting yang viral. penting viral gitu. Iya. Jadi bagi gue apa ya Gimana tuh, Mas? Ya, jadi gini, salah satu yang menarik dari sosial media itu adalah gini. Jadi
sosial media itu karena tadi conversation. Nah, conversation ini sebetulnya apa sih? Apa gini? Obrolan apa yang saya bisa menarik Ira atau Mas itu tertarik sama saya? Ini nih ada, kalau tahu nonton film ini nggak, Pixar Inside Out. Jadi ada kalau salah 6 ya. Jadi ada 6 emosi dasar itu, dari mulai gembira, sedih apa. Nah, ternyata emosi-emosi dasar ini itu sebenarnya punya marketnya sendiri di media sosial. Misalkan gini, gue mau ngomong happy, gue jadi akun yang kocak, bercanda. Jadi jangan kaget kalau akun-akun ngocol kayak di komika, stand up comedy itu kok masuk gampang banget ya penetrasinya. Karena dia memang masuk di 1 dari 6 emosi dasar itu. Dia bahagia tadi. Bahagia, ketawa-ketawa. Anger, marah. Jangan salah nih, ini ada akun yang kerjanya marah-marah, maki-maki, unjang anjing, setan, apa semua. Kok followernya banyak sih gitu? Emosi dasar. Gua hatersnya dia, tapi terpaksa gua follow. Kenapa? Gua pengen tahu dia ngomong apa aja. Tetap di follow. Katanya haters. Iya. Itu. Ada lagi yang sedih. Jangan salah. Wah, itu kesian tetangga saya nggak makan apa ini. Wah. Itu bisa loh tiba-tiba menggalang uang, menggalang bantuan. Sad. Wow. 6 aja. Pilih aja 6 itu mana yang kalian kuasai. Saya pilih ini gitu. Nah, nanti dari situ baru kita lihat tuh bahwa ternyata ini market yang besar. Contoh gini lah, penelitian menemukan bahwa kucing itu paling tinggi disukai ya. Jadi jangan heran lo di medsos banyak banget sih kucing. Bahwa ternyata Pak Prabowo itu punya kucing yang namanya Bobby the Cat itu. Akhirnya kebetulan ya, apa dirancang sih? Katanya kalau itu sampai dirancang berarti yang ngerancang jago gitu aja. Bobby the Cat itu susah itu tapi kalau orangnya social engineer dia tahu gitu loh. Oke ini, oh ini gitu. Kenapa anjing enggak? Di negara lain iya. Tapi kan di kita kan 80% Muslim. Oh iya. Jadi pinter banget ya. Dan jangan salah. Jadi sejak sosial media semua terpantau, termonitor sampai terkuantifikasi lewat analitik. Sadar nggak bahwa tren makanan kucing itu meningkat drastis di Indonesia? Dokter hewan yang nerima kucing itu jadi banyak. Tadinya enggak. Ayo cek aja zaman kita muda. Siapa yang melihara beli makanan kucing emang kasih apa? Sisa makanan. Iya dulu. Ya, sekarang benar-benar. Dan sekarang jangan salah, Indomart aja ngeluarin merek sendiri. Iya. Gila ya. Itu pertanda pasarnya ada. Iya. Gara-gara sosial media juga ya itu. Karena kalau dia beli yang merek mewah itu kucingnya kemahalan. Dia bikin loh second layer produk. Maksudnya ada aja. Kalau tadi ditanya apakah ada berdampak? Ya buat orang yang ngerti aja bisa jadi berdampak. Gila ya, dokter aja bisa, dokter hewan aja Dokter jadi hewan sekarang dapat dampaknya. Dan jadi tinggi. Iya. Aduh, dokter hewan pet shop. Ayo cek zaman dulu. Rasanya dulu pet shop kalau nggak di Kelapa Gading di Kemang. Kenapa? Ya doggy semua isinya. Iya. Sekarang Di mana-mana. kucing aja ada yang bisa ada relawan nolongin kucing buat Itu klien lu itu. Nah kan. Nade. Oh iya. Kok bisa sih sampai orang begitu peduli dengan kucing liar? Iya. Di apa? Berarti itu pengaruh dari sosial media. Pengaruh dari yang sosial media. sangat besar tadi ya Mas. Dan itu tadi apa? 6 emosi. Apa lagi ya tadi ya? Saya lupa lah. Sedih, Pokoknya anger. anxiety, anger, anxiety ya. ada kecemasan. Kecemasan ya itu. Kenapa anak-anak sekarang tuh yang Ini gue jadi inget ya, langsung nih relate. Anxiety itu adalah kegalauan kan, salah satunya kecemasan, kan. iya. Dan itu ratingnya tinggi banget karena Betul. jadinya relate sama musik-musik yang keluar lagi di sosial media. Itu kan sekarang musik salah satunya yang dimunculkan lewat sosial media dulu baru dikonserkan lagi gitu. Lo tahu itu sebagai background kalau lo set lo anxiety itu musik itu. Jadi kadang orang dengar musik ini musiknya yang pernah gue denger di sosial media padahal dia nggak tahu siapa yang nyanyi. Nggak penting, iya. Kebayang nggak lo? Ya ampun. Sampai orang nyari gara-gara mendengarkan di salah satu VT kegalauan. Dan itu kan jadi salah satu powerful ya Mas ya. Gila ya. Karena kan sama itu juga. Kalau dulu kan kita zamannya ringtone, itu kan musisi kan agak galau ya.
ya ampun gue bikin lagu sealbum yang dipakai cuma refe doang buat ringtone. Oh iya, ada Ingat dong? masanya, Ya, ada masanya itu kan. Iya. Hari ini orang itu bikin musik tuh hanya penggalan-penggalan doang. Mau laku, penting viral ya, balik lagi viral. Iya benar-benar. Kalau ada yang main TikTok itu nggak tahu main TikTok atau enggak, ada lagu tuh cuman miau 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 tahu kan? Tuh dia tahu tuh. Apa coba suara kucing nyanyi miau 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 miau. Dan ternyata itu dipakai gara-gara kucingnya sakit dan mau meninggal. Iya. Satu dunia itu bukan satu Indonesia, satu dunia Benar. tergugah. Tiba-tiba ada followernya yang bikin kompilasi si kucing itu lucu-lucu aja dengan lagu miau 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 tuh miau kucing. Gila ya, itu nggak lewat lah di feed gue. Atau ini nih di medsos ya, baby shark tidit baby shark Ya. baby shark Baby Shark itu juga sama. Itu kan banget. repetitif, jadi diulang-ulang. Sekarang Sampai- ya si sampai Skibidi enak dengernya. sampai enak tapi Di lu lewat juga ya? pasti lewat lah kalau Kok ngomong enggak lewat. ya di feed gue? Mungkin Yang lewat di feed gue tuh apa ya? nggak mungkin lo tuh harus melebarkan Ah. kesukaan lo, jangan cuman tentang interior mulu. Mungkin Iya, kayak betul. akhirnya lo ke makanan, ke Iya. fashion. Enggak, ke- kadang-kadang tuh gue takut apa? Kadang-kadang kita kalau ngelihat sesuatu gitu ya, itu tuh buat kita jadi marah, Ya, buat ya, jadi nah itu. kepikiran. Nah itu tuh gue hindari. Nah, tau gak itu sih lo? betul juga Itulah- sih. Itulah kenapa varian yang muncul di tempat lo itu Itu Yang aja. aman-aman. aman-aman, karena lo membatasi diri dengan cara tidak mau melihat itu, sehingga algoritmanya juga nggak akan masuk kayak gitu ya Mas. Iya betul. Itu yang disebut dengan jadi itu yang tadi Mira sebut itu secara teori disebut echo chamber. Oh. Jadi echo chamber itu adalah Ilmunya ada terus sih. ada. Jadi Gila nih orang. jadi gini, Ilmunya echo banyak chamber banget. itu chamber kan ruangan. Echo tuh echo. Iya. Jadi misalkan nih kita nih Gaung. berempat, iya kita bergaung. Kita ngomong rasanya tuh kan kata gue juga apa, tuh kan kata gue juga apa. Ya iyalah yang ngomong dia kita aja nih. Jadi kita merasa kayak menemukan sebuah kebenaran. Di circle Kebenaran kita, adalah ini, padahal mah ya di kita aja. belum tentu di Karena circle kita yang ada di lain. chamber yang sama, makanya disebut echo chamber. Tapi kalau kita keluar, circle yang berbeda, dia keluar ketemu yang lain, bukan nggak mungkin beda, dia keberatan pasti. Kamu keberatan? Ah enggak, yang gua denger di medsos begini, ngakunya gitu di medsos. Padahal bukan di medsos, di chamber lu atau di circle lu doang. Nah itu makanya, dan itu menjadi ini apa, antitesis ketika orang pertama kali dulu kenal internet. Jadi internet, personal komputer, dunia internet, janjinya adalah internet membawa kita membuka wawasan yang- selebar-lebarnya. Enggak juga. Ternyata yang terjadi adalah bukan terbuka sebesarnya, yang ada lu mempertajam apa yang udah lu suka. Jadi kalau saya suka dangdut, dengan internet itu saya makin mempertajam referensi saya tentang dangdut. Ya. Tapi di luar dangdut itu ngaco semua. Berarti ya kalau misalnya gue punya idola ya politisi Wah, atau apa. udah. Jadi kesannya dia baik aja Betul. gitu loh. Iya kan karena itu yang disuguhin ke Nah. gue. Bahkan Iya kan? memang Betul nggak sekali. cuman ya bisa kayak satu orang, karena lo lihat dari sisi baik ya akan muncul selalu sisi baik. Betulnya. Padahal Jeleknya bisa jadi nggak keluar. dia ada sisi yang buruknya, Betul. tapi karena Ketutup, algoritma lo iya. ke yang baiknya doang. Ya itu aja terus yang dikasih. Iya, Jadi disuapin gitu. algoritma yang saya tidak suka, jadi misalkan kayak di TikTok ya, apalagi TikTok ya sekarang ya, itu kalau gue lihat ya, ih gila ya heboh banget ya, jangan salah, itu heboh hanya di FYP gue aja. Loh iya, karena di beda orang dia akan beda lagi. Jadi hati-hati, misalkan ada teman iseng nih, Ya. lihat TikTok lo dong, lo buka, lo scroll ya. Kalau sampai itu isinya perempuan bikini joget-joget, pertanda lo tiap hari buka beginian ya. Iyalah, Iya. karena bener. ketahuan, jadi kayak pantesan lu isinya gila, TikToknya isinya bukan lu, karena setiap lu, jadi gini awal-awal kita buka, kita nggak ngeh nih ya. Nah ini kembali ke algoritma yang nantinya akan jadi AI. Jadi ketika saya buka medsos, katakanlah entah Instagram atau TikTok, ada satu video perempuan berbikini joget-joget, saya nontonin sampai habis, si mesin akan tahu
Lo suka ini gitu. Oh, si Motul suka yang ini ya, dikasih lagi ya. Yang ini suka nggak? Yang ini suka nggak? Yang setengah Dari terbuka. dari mulai yang bikini, mulai spesifik tuh. Bikininya orang Arab, bikininya orang kulit hitam. Sampai dia akan menemukan profiling gue. Oh, si Motul seneng kalau makanan dia adalah makanan ini. Ngeri, oh. Kalau kota liburannya dia sukanya ini. Nah, berikutnya gue nggak sadar tuh ketika gue begitu lewat tiket murah kalau mau ke Bali. Oh, iya. Nah, itu sebenarnya dalam rangka itu. Nah, tapi dia profilingnya itu dengan mempelajari kebiasaan gue main di TikTok, main di medsos. Jadi jangan salah tuh. Pernah nggak ngalamin ya? Kita lagi buka apalah mau nyari tiket ke Bali gitu ya. Ketika belum kita putuskan, kita buka Instagram, loh kok nongolnya tiket lagi. Iya, suka begitu. Nah, itu Iya. jangan salah, itu bagian dari algoritma. Dia Nah, udah kira-kira tahu. Luar dia biasa. sudah tahu, dia mempelajari lah kebiasaan kita. Nah, itu Nah. disebut algoritma. Kenapa menjadi AI? Nah, itu next step-nya tuh. Jadi udah mah cuma itu, terus dia menyarankan. Ini kayaknya si Motul sukanya ini deh, untuk dikasih gitu. Tapi dengan cara seperti itu juga kita sebenarnya bisa mensiasati AI ya. Kita buka aja yang kita nggak suka. Betul, Iya. bisa. Jadi AI baca, oh dia suka. Random. Padahal enggak. Kesana padahal Iya. enggak. Kayak Iya, kecelek kan lo. Bisa. Iya kan? Bisa Nah, gitu itu, ya. Nah itu kalau istilah anak sekarang adalah hidup lu random banget sih. Asik. Yeah. Karena untuk menyiasati tidak betul, terbaca ya. Karena tidak bisa di profiling lu nya. Oh. Lu tuh sebenarnya sibuk apa sih? Gitu. Mir, lu sibuk apa sih? Mir, kayaknya lu tiba-tiba ada di sini, tiba-tiba ada di situ. Orang nggak tahu bahwa lu gue emang ngerancang seperti itu. Jangan-jangan lu pergi hari ini juga lu postingnya lagi ada di rumah. Iya. Itu bisa dirancang begitu. Bahwa lu tahu nih klien gue lo iyalah. Klien gue nanti ini ngerecokin di weekend tuh pura-pura wah. lagi di luar kota gitu. Padahal lagi ditutup. tiduran. Ya itu bagian dari ini juga. Itu jadi sebenarnya ya sosmed itu ya membantu hidup balik lo, lagi, membantu nggak tergantung pekerjaan tadi, lo. makanya. Jadi pembantu atau menjadi Iya, tapi baca-baca. bisa jadi ya pedang bermata dua, ya kan? Itu kan karena teknologi. Jadi Yes. teknologi apapun pasti pedang bermata dua. Dan bahkan ya bisa jadi ya berita yang baik itu bisa jadi berita yang buruk ketika Di mata lu ya, bukan, gara-gara dimanipulasi salah ini ya. atau di fake kan gitu. Iya, iya, Ibaratnya iya. lo kita lagi ngobrol gini nih, bisa jadi nih kalau masuk ke tangan orang yang nggak benar nih misalnya, Dibikin nggak benar, iya, dibikin kita ngobrol hal yang tentang hal-hal yang nggak sebenarnya Iya. kita obrolin misalnya, dan itu di-share kemana-mana gitu kan. Jadi sosial media bisa sebahaya itu juga. Oh bisa. Bisa dimanipulasi sedemikian rupa oleh orang-orang ya yang nggak bertanggung jawab sih kalau menurut Jadi gue. gini, sebetulnya bukan hanya di sosial. Jadi sosial media itu hanya toolsnya, hanya alatnya, hanya medium dan perantara. Yang bahaya itu adalah si arsitek atau perancang narasinya ini. Makanya kenapa orang sekarang tuh kayaknya sering banget ya muncul kata narasi gitu loh. Atau storytelling. Iya. Karena narasi dan storytelling itu tuh pasangannya tuh emang di dunia sosial media ya tadi tuh berita dan cerita. Nah terus pertanyaannya, nah, terus memang kenapa dengan storytelling? Kenapa dengan narasi? Iya kalau kamu cuman baca cerita anak-anak, tapi kan ada bawah sadar itu yang bisa menggerakkan orang. Nah itu yang orang nggak sadar bahwa kekuatan sosial media itu lebih di narasinya, lebih di perancang ini pesannya apa gitu. Itu tuh gue jadi inget pada saat jadi juri ya di Good Design Indonesia. Good Kalau Design. zaman dulu kan suatu produk itu menang gitu ya. Biasanya karena quality, karena memang secara segi teknis, Iya, betul. segi ergonomis dia itu udah bener, udah bagus. Nah tapi sekarang ada tambahan syarat bahwa produk tersebut harus punya narasi, Nah iya itu. harus punya storytelling ya. Jadi kadang-kadang Iya, iya. Oh, produknya gitu ya? itu Biasa aja. tapi kalau storytellingnya bagus, dia bisa menang. Ya jadi gini, ini lebih mengerikan sebetulnya. Iya. Jadi karena ini masuknya ke tadi ya, bagaimana seseorang itu bisa merancang sebuah pesan yang akan ada. Pertanyaan itu kenapa? Jadi gini, salah satu saya mau disebutnya persuasi ya. Jadi kalau saya mau mempersuasi orang supaya beli barang saya,
atau tertarik ikut saya, itu sebenarnya ada 3 hal, ada 3 cara. Yang pertama paling mudah adalah gue bayar. Lu nurut sama gue ya. Kenapa? Gue bayar lah. Oke. Kalau 1 orang gampang. 5-10 orang gue punya duit gue bayar. Kalau 1 kota bagaimana caranya? Bokeh gue. Cara kedua, intimidasi, pakai authority. Lo ikut gue atau digeret sama polisi? Lu gak bisa apa-apa. Lo ikut gue atau pajak lo gue naikin. Gak ada pilihan ya. Gak ada pilihan. Nah yang satu yang bahaya, yaitu pakai narasi dan sifatnya janji. Contoh paling klasik apa? Agama. Jadi bagaimana saya bisa menggerakkan 1, 2, 10, 20 bahkan 1 juta orang, itu dia mau bergerak dari A ke B. Itu hanya dengan narasi, kamu kalau di sana hidup lu lebih bahagia. Itu janji. Lu gak akan tertekan, lu gak akan ditindas. Oh iya, kalau kita mau, kita harus sama-sama. Dan ini buat kita, bukan cuma buat saya. Ini kan saya lagi berpropaganda nih, saya lagi bernarasi nih. Apa betul janjinya ada? Ya nanti tunggu di sana. Belum nyampe nih. Belum berangkat, masih pergi nggak ya? Akhirnya oke, kita berangkat sama-sama. Karena ini harus sama-sama, kita harus punya penanda bahwa kita sama. Bentuknya apa? Simbol-simbol, bajunya sama, banner, warna. Itu dalam rangka membangun psikologi sosial bahwa ternyata dia pakai juga. Nah, kebangun tuh konsep echo chamber. Saya bikin di mana-mana supaya seolah-olah di mana-mana ada gitu loh. Wah, kalau saya nggak ikutan, saya minoritas. Saya tertinggal. Muncul tuh FOMO tuh. Oke, saya ikutan. Gila Nah, tergerak. Dan ketika bergerak, itu mereka sukarela. Bahkan muncul yang namanya kayak evangelis. Saya udah diajak doktrin. Mir, lu denger gak? Di sana tuh ada tempat baru loh. Akhirnya gue jadi kampanye ke kamu. Jadi orang yang pertama cerita udah gak ngomong ke kamu tuh. Iya. Saya Kita ngomong, yang cerita saya. orang lain. Dan repotnya saya tahu masalah Mira. Lu tahu kan lu terlilit utang di sana, utang lu lunas. Itu kan siapa yang nggak mau coba kayak? Iya. Wah gila. Dan itu menyebar dan itu dimudahkan karena medsos. Nah itu ketika dia bergerak sampai sana, kok gini aja ya? Nah udah. Pokoknya tujuannya udah tercapai. Nah itu udah pada kesana. Bayangin, jadi dari mulai dibayar, jadi reward, authority, setelah lagi pakai narasi. Akhirnya, pentingnya narasi itu. Mulai tuh. Mulai lagi tadi profesi baru. Semua orang menjadi narator, pembuat narator dan lain-lain. Ada narasi TV. Ya. Kenapa istilah itu jadi begitu kapan ya karena itu. Nah pertanyaannya siapa sih sebenarnya yang jago bikin kayak gitu? Ya nggak tahu. Bisa jadi ada bisa jadi. Nggak, karena itu menurut gue sih harus ada orang yang ngerti psikologi massa. Karena yang bisa menggerakkan orang dengan sukarela, bahkan dia merelakan nyawanya kok. Ya kayak orang Indonesia kan dibentuk kalau nggak dengan narasi apa coba? Bayangin seorang Soekarno bisa cerita hanya lewat radio, zaman itu radio ya. Orang mendengarkan ada cita-cita nih, Indonesia merdeka. Hebat, dengan bambu runcing. Apa iya semua kota di Indonesia itu punya bambu runcing? Tapi kita akan merdeka seperti itu, kayak bayangin di radio ya kita merem terus kayak wah. Iya. Sama sekarang di media sosial lebih gampang di WA gitu. Wah, kita akan mungkin. Nah, itu propaganda. Kalau untuk yang bagus, kita bersihkan sungai, bersih tuh langsung. Ada beberapa gerakan gitu ya. Bersih. Tapi kalau dibawanya ke yang jahat, wah itu udah. Ya itu contohnya kayak perang ini, perang itu tuh kan. Perang atau demo juga. Lo sekarang perang Rusia Ukraina itu medsosnya tuh udah bukannya wah. Iya udah nggak jelas. Kalau buat yang ngerti, wah itu udah ngeri itu. Orang udah ceplos aja nggak tahu dan esensinya kan. Bukan cuma itu. Kalau pernah dengar kata istilah bot, jadi akun-akun palsu. Palsu yang itu kan dibikin dalam rangka emang di engineer yang untuk menyebarkan tadi itu. Nah itu apa sisi mengerikannya lah. Termasuk sebenarnya
propaganda terhadap judi online yang lagi marak ya? Iya. Kok propaganda, Ren? Loh, iya dong. Itu kan yang pemiliknya kan pengen supaya orang bahagia, kaya lewat itu. Itu kan janji-janji. Janji. Kalau lo pakai ini lo bahagia tadi, kayak utang lo lunas karena lo pakai ini. Kebayang gak lo? Yang ada lu tambah utang Iya, baru. padahal tambahnya utang baru dan akhirnya Gila kan? efeknya saya bunuh diri. Oh iya, perceraian. mencuri. Ada berapa banyak kejadian Banyak supir ngecuri duit majikannya. Aduh, Ya, itu terlalu salah banyak. satunya lewat sosial media juga sih dilihatin. Nanti kan ada influencer yang kayak saya berhasil melalui judi online misalnya gitu kan. Iya, ya kayak gitu. Jadi kayak ada contoh figurnya, gue juga mau jadi kayak dia gitu. Itu ya kira-kira. Ya itu makanya Itu apa? serem ya, Mas, ya? Wah, serem. Jadi jahatnya judi online itu karena pertama iming-iming. Iya. Jadi lu dijanjikan sesuatu yang nggak pasti, tapi dikasih teasernya adalah lu menang dulu. Menang dulu gitu ya. Lu cuma naruh 10.000. 10.000 dapat 50.000. Itu buat orang-orang kecil kan. Sesuatu. Dan jangan salah loh, itu judi online, jangan mikir judi itu kayak judi meja roulette atau enggak, permainan. Ketangkasan, nih ada Kayak main boneka. game aja ya, Mas, ya? Main Cuman game jadi muncul. Tung. Gila. Tapi ya itu tuh sama dengan short reel, nggak sih? Apa? Ada istilahnya short reel, jadi kayak video pendek gitu loh Oh ya, Instagram. di Instagram. Mhm. Iya, Beda. Kalau permainan jadi itu kan lu kalau mau nonton lanjutin nonton Oh, bayar, lu lanjutin enggak nonton sih. bayar. Kalau itu kan nggak Gue ada. pernah tau nggak, saking gue penasarannya lu klik Kalau itu mah- gampang banget gue kalau itu apa membangun sifat konsumtif Iya, aja. itu. nah. Kalau Tidak ada judi unsur. itu masalahnya ada unsur taruhannya dan lu dijanjikan dapat rewardnya itu uang. Tapi kan gini, kalau permainan misalnya begini, ini lagi main nih, ketangkasan tadi ada kodok, gua ketok, gitu ya, terus gue jago gitu loh. Dia ngomong, wah lu jago banget loh. Ini skor lu, kalau ini dirupiahkan, lu bisa 50.000 nih. Wah, berarti gue jago ya. Kata dia jago. Padahal dia ngomong jago ini Konfirmasi. ke semua akun. Semua orang. Udah nih, kalau Anda tertarik, skill Anda sudah bisa mendapat 50.000 nih. Kalau Anda tertarik, klik ini. Gua klik dong ikutan. Ketika gua klik, oke. Untuk ikutan ini, lu harus masukin 10.000 dulu. 10.000 apa sih? Peanuts dong. Gua masukin 10.000. Main. Karena gua merasa jago ya. Tik. Kodok, mati lu. Ternyata, wah benar Anda hebat. Tapi Anda belum berhasil sekian. Jadi Anda hanya dapat 30.000. Penasaran Wish, dah lo. lumayan. Iyalah, 30.000 gue nggak konsen barusan. Cie, nanti pas istirahat gue main lagi. Istirahat, main, tek 50.000 tuh kan. Tadi lu berisik sih, gue jadi nggak konsen sih. Ntar gue di rumah sendirian main, pasti lebih gede. Gila ya. Udah nggak bisa 10.000 tuh. Ya, Harus gocap naiknya. Udah. Nambah gila. Itu sudah judi, cuman lu judol enggak, enak aja. Gue ketangkasan. Main game. Iya. Gue gue berlatih. Wah, ya udah tipis tuh. Jadi orang pemerintah bilang apa hati-hati judi online, dia nggak merasa main judi. Enggak, gue nggak judi. Karena di kepala judi itu apa? Ya lu roulette, ada kartunya gitu. Enggak, gue nggak main judi. Oh beda, gue mah gitu ngomongnya. Dia nggak sadar bahwa apapun taruhan itu judi. Nah sebetulnya cara mengcounter baliknya itu gimana tuh? sama, harus ada arsitek yang membuat itu. Jadi dirancang. Jangan-jangan di daerah sini di Jawa Barat itu narasi penangkalnya nggak bisa sama dengan yang di tempat lain. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana sampai orang mau bergerak untuk pindah dari A ke B, dari yang main tidak main? Apa janjinya? Ternyata kalau pakai iming-iming kalah lah, lu pakai reward ya. Ini mah untungnya bisa berapa kali lipat. Berarti reward gagal. Otoritas. Ternyata pemerintah cuma bisa menghimbau. Nggak bisa ada yang main judi online saya akan tangkap. Sok aja tangkap siapa aja. Nggak bisa. Berarti tinggal satu caranya. Harus ada orang yang mikirin narasi ini supaya menggugah orang untuk bisa pindah. Misalnya libatkan ibu. Lu judi, lu untung. Terus duitnya lu pakai buat ibu lu. Lu tega apa? Libatkan anak.
lu untung 50.000, lu kasih anak lu. Lu sadar nggak lu tuh bagi masukin racun itu ke perut anak lu sendiri. Terus buat apa duit kayak gitu? Kita haram dan lain-lain. Baru Itu kan membuat kayak oh shit. Dan itu yang paling kena ya memang kayak gue bilang baliknya ke rasa, jangan ke logika. Sebetulnya selain agama ada namanya unsur tradisi budaya. ya. Jadi lu bawa-bawa leluhur lu bawa-bawa ini itu lumayan orang gitu. Mengena ya. Lebih mengena karena kalau dibilang judi itu tidak baik, aduh. Yang tahu baik buruk mah saya atuh udah. Yang ada mah dia ngeles. Iya. Nah, itu susah kalau misalkan susah soalnya kalau misalkan tidak ada yang serius membuat rancangan itu. Iya. Nggak akan terjadi itu orang mau berpindah dari yang biasa main menjadi tidak main itu susah. Betapa powerfulnya Betapa itu ya. powerfulnya. Nah, gue heran tuh. Kan ada tuh itu TikTok atau gue ngeliatnya sih di Instagram ya, gue nggak main TikTok. Lu cuman gini tau nggak sih ya? Pokoknya suaranya juga suara orang tau nggak sih? Nah, tapi itu tau nggak sih yang nge-like itu banyak banget kata gue. Ngapain lu mau nge-like untuk yang Iya. Enggak kan? Gue kena yang kayak gitu nggak lewat di feed gue. kenapa lewat? Oh iya lewat. Gara-gara kamu kali. Lewat kalau di gue juga enggak karena ya sama tadi itu karena kalau ya Kenapa orang bisa sebegitu tertariknya gitu loh? Iya kan? gue sih ngeliatnya gini ya. Jadi yang tadi emosi dasar itu sekarang menjadi lebih turun lagi jadi micro emotion gitu loh. Jadi emosi itu lebih kecil, dia misalkan gemes itu udah bisa jadi beberapa turunan lagi tuh. Lucu tuh udah bertingkat-tingkat tuh. Jadi lucu yang ini mah buat gue mah nggak lucu, kata lu nggak lucu. Kayak buat berapa orang udah lucu banget itu. Nah itu yang akhirnya membuat ketika ini lucu, terus sesama geng gue bilang lucu, gue nggak merespon, akhirnya gue bilang gue lucu, akhirnya jadi banyak gitu. Apapun bisa terjadi ya, berarti di sosmed itu ya. Iya kan? Nih, kok jadi mengerikan gini ya? Makanya sebenarnya kalau yang tadi sosial media yang mungkin ada judi online dan lain, tadi kalau mengcounternya ya bisa juga dengan cara ada mute ya Mas ya. Di sosial media itu di semua sosial media kan ada cara untuk memute atau mungkin memblok atau apapun yang saya nggak suka topik ini. Gue nggak suka ini, gue blok, mute gitu. Mungkin kalau di sosial media ya kayak di Twitter, di X itu ada words karena dia base-nya words. Lo bisa misalnya lo nggak suka kata-kata bunuh diri misalnya supaya nggak muncul orang-orang bunuh diri di tempat lo. Iya bisa. Itu hilang. Atau nggak suka tadi judi online nanti nggak akan pernah keluar di situ. Sebenarnya itu salah satu ya. Betul. Yang Tapi itu kan nggak selalu ya. Kadang muncul. Bukan nggak selalu. Sayangnya orang yang sadar bahwa saya nggak mau melihat itu lagi, nah itu nggak banyak. Iya. Sebetulnya kan gini. Apalagi orang di daerah. Orang di daerah kan nggak kepikir bahwa ini tuh nggak bagus. Ya buatnya adalah enggak biasa aja kok gitu. Nah, tapi kalau ada orang sadar untuk protect dirinya, ya saran gue lakukan itu. Jadi kalau lu udah ngerasa kayak ini kayaknya nggak bener ya nih hal-hal yang ini, udah saya nggak mau ada mute yang accident darah saya nggak mau lihat gitu. Ya itu kan berarti lu sadar. Celakanya itu 80% lebih tuh orang nggak sadar. Nah, itu masalahnya. Dan secara sistem juga dia nggak bisa ngelarang. Gitu loh. Itu yang dan nah ini balik lagi nih ke generasi Z tadi. Itu mereka tuh kayak merasa kayak nanti kalau gue nggak tahu gue FOMO gitu loh. Gue dibilang lu nggak update banget sih gitu. Nah itu juga bahaya. Jadi peer pressure itu loh. Lu ditekan oleh teman-teman lu sendiri. Lu nggak nonton gitu. Itu kan jadi kayak kok gue jadi ini. Tinggal banget gitu ya. Nah itu repot ketika misalkan contoh tadi misalkan gue bilang bagaimana caranya anak kelas 5 SD sampai 3 SMP jangan pakai handphone. Iya kita bisa larang dia ke sekolah. Semua temennya bilang. Hah, nyokap lu nggak ngasih, gila ini mah nih nak. Jadi salah orang tuanya jadi kayak dan kita jadi kan nggak tega ya. Dia ditekan, kok jadi kita yang salah ya? Ya udahlah gitu. Padahal itu kita lagi ngasih racun yang udah tinggal dibuka sama dia tuh. Iya benar. Ya gitu-gitulah. Jadi dilematis. Lu sendiri sekarang masih
mempergunakan sosmed dong ya. Oh masih. Ya Masih itu kan, banget ya. itu kan kerjaan gua. Kerjaan. His job. Itu kan kerjaan. Advisor Kreatif kreatif itu. advisor. Tapi memang kontrolnya tetap jalan terus gua bawa. Oh ini enggak, dia hati-hati gitu. Gitu. Jadi bukan yang gua terima itu. Ya. Makanya ya. Jadi kayak tadi ya kita obrolin soal sosial media yang kita tidak mau dengar, kita mau lihat. Tapi kadang justru biasanya ya, kan kita ini punya kekepoan yang sangat tinggi ya. Iya ya. Dulu di sosial media di Twitter tuh ada namanya kalau tweet war gitu ya, antara dua orang yang sedang berseteru di sosial media. Dan kadang masuk juga di Instagram ada, di TikTok ada dan ini gilanya sih ya. Brand atau apapun tuh melihat bahwa oh ternyata dengan perseteruan kayak gini bisa naikin engagement, ngelihat bahwa ini jadi viral. Ya. Nah akhirnya dibikin narasi yang mungkin disengaja lo pura-pura berantem sama si ini, padahal itu enggak. Kadang-kadang gue juga mikir gitu itu Kebayang. Ya tadi itu semua. bahwa kalau pinter memanfaatkan 6 emosi dasar itu kan tidak harus anger ya. Iya. Itu satu lagi ya, keingintahuan apa ya kalau Curiosity ya. Enggak kan itu kan curiosity. lupa deh apa aja. Salah satu sih. ada. Contoh ya. Apa bedanya anxiety sama fear? Kan dua-duanya takut ya. Iya. Ada fear, ada anxiety. Kalau fear itu sebetulnya ancaman itu sudah terlihat. Tapi kalau anxiety itu Belum tentu belum ada. tentu. Jadi saya takut akan hal yang sebetulnya belum terlihat. Makanya disebutnya cemas. Oh, cemas dan takut ya. Beda. Kalau takut saya nggak harimau, saya takut. Iya. Jadi kalau ada anak takut ke sekolah, Sebenarnya dia bukan kamu takut ya. kamu kenapa takut? Guru saya galak, berarti dia fear. Oh, berarti takut ya. Tapi kenapa kamu takut? Saya takut nggak lulus karena saya pemalas begini. Berarti anxiety dia. Nah, itu tuh penanganannya beda. Ya. Karena kalau udah misalkan anxiety ya, itu kenapa dibilang kalau anak sekarang itu apa? Apa? Galau. Bukan dong. Health apa? Mental health. Mental health. Ya, Karena dia anxiety. pasti lebih tahu lah. Karena Sebetulnya karena anxiety. ya. Contoh misalkan ya, anxiety, mental health. Saya kerja di perusahaan, saya tahu ini perusahaan nggak bener nih. Kenapa? Karena dia mengelola pekerjaannya begini. Harusnya kan begini. Harusnya begini. Dia kan nggak ngeliat sebetulnya kan. Iya. Lu kan nggak ada di posisi manajemen yang lu nggak bisa ngeliat hal yang lebih lebar. Iya. Tapi itu buat dia adalah ini suatu yang salah dan ini mencemaskan gua. Itu anxiety. Iya. Contoh lagi, ini negara akan hancur. Kalau menterinya begini. Belum tentu padahal. Bukan, maksudnya gini. Itu anxiety. Itu part kan of anxiety. Anxiety lah. Itu kan apa yang lu lihat di media. Memang kalau lu duduk di kursi menteri itu lu yakin lu bisa. Kan pada akhirnya gini ya. Seseorang ngelihat itu kan di level mata dia aja ya. Iya. Tapi ketika dia jadi Ada berada di posisi itu. naik aja dikit, dia akan lebih lebar ngeliatnya. Iya. Oh shit, ternyata ini begini ya. Makin tinggi, itu makin lebar yang dilihat. Gue yakin dia akan lebih hati-hati. Iya, ternyata gue nggak bisa mikirin yang hanya di sini, yang di sana ya udah tuh. Nah kita atau hanya karena anxiety tadi merasa tuh semua udah padahal belum begitu. Iya. Makanya anxiety itu lebih hubungannya kayak masa depan, besok. Aduh, gue pergi jam sekarang pasti macet nih. Ya, mending buka Google Map dulu, bener nggak gitu? Pasti, ternyata enggak deng. Ya itu anxiety lu berarti barusan. Jadi kondisi rakyat Indonesia saat ini sedang anxiety ya. Medsos, di medsos. Karena kebanyakan ngelihat Medsos. orang yang lebih banyak Gimana lu nggak anxiety? Lu lihat di medsos tuh adalah semua, yaitu Padahal disebutnya nggak taunya apa fear mongering. baik-baik saja gitu loh. Bukannya baik-baik lah. Katakanlah memang ada bahaya. Tapi ternyata kalau bahaya ini bisa ditangani, diatasi. Ya nggak apa-apa juga Sebenarnya gitu. kan biasa itu. Tapi kalau ketakutan yang muncul karena dikipas-kipasin yang sebenarnya nggak segitunya, nah itu yang jadi bahaya. Yang jadi bahaya itu kalau itu berdampak kepada pengusaha-pengusaha sehingga menghold semua proyek. Nah itu juga. Nah itu sampai ya. Jangan berarti sampai ya. Kena deh lo. Ini sangat menarik sih sebenarnya melihat sosial media saat ini, Mas. Mungkin bisa dikasih pandangan nggak sih sosial media ini arahnya akan kemana sih ke masa depan nanti? Tadi mungkin dari sisi Mas Motuls melihat dari yang dulu seperti itu ya. Sekarang seperti ini kan perjalanannya juga lumayan lah, lebih dari 10 tahun.
Kira-kira 10 tahun ke depan sosial media kan? 10 tahun ke depan ya. Kalau saya gini, kenapa saya nggak melihat 10 tahun ke depan? Saya lebih melihat 2 atau 3 tahun aja. Oke. Lebih pendek. Lebih dong. pendek. Ya. Itu karena sejak munculnya AI. Oh. Oke. AI itu umurnya sangat pendek lah. Dulu kalau kita ngeliat internet itu internet media ya, sama dengan radio dan televisi, tapi umurnya kayak manusia dan anjing, selisih 7 tahun. Jadi kayak misalkan untuk mencapai televisi ada iklannya itu butuh 7 tahun, sementara internet cuma setahun, kira-kira gitu. Oh. AI lebih cepat. AI itu baru keluar mungkin baru akhir tahun kemarin. Sekarang udah kayak apa tau tuh, gila. Iya. Iya. Udah luar biasa. Nah, pertanyaannya media sosial 2-3 tahun ke depan kayak apa? Dugaan saya itu sudah akan ada penetrasi AI di sana. Jadi AI itu ada yang kelihatan, tampak, kita bisa pakai sebagai usernya, ChatGPT, Midjourney, ya karena kita pakai. Ada yang tidak tampak. Tidak tampak misalkan kamu pakai Google Street, Google apa itu ya? Itu kan ada AI-nya. Kamu pesan makanan dari aplikasi, itu kan ada AI-nya. Tinggal AI-nya seberapa advance ya. Nah, tapi nanti sosial media mau itu apalagi sekarang Twitter X, dia punya Grok. Grok itu kan udah AI. Microsoft dia punya ChatGPT. Jadi Facebook dia punya Meta AI. Nggak mungkin kalau dia nggak masukin itu ke sana. Nggak mungkin. In return, kebalikannya gini, kenapa AI hari ini atau ChatGPT begitu pinter? Karena dia belajar ketika ada sosial media. Makanya para ahli AI yang jago AI sebelum eranya sosial media itu ngomongnya beda tuh. Tapi kalau setelah ada setelah ada sosial media, mesin itu diajarkan cara kita ngobrol, ya karena kita ngobrol hari-hari. Oh. Jadi karena kita ngobrol hari-hari, makanya ChatGPT itu bisa kayak ngobrol. Karena dia machine learningnya dari kita yang ngobrol. Apalagi nanti dia makin advance, makin ini, jangan-jangan gak cuma chatting. Dia tahu nih si motor nih sering motret atau posting orang lagi ngopi nih. Tuh saya ngarang, postingin dong gua ada secangkir kopi dekat air terjun. Oke, teng aja muncul. Orang nggak tahu kalau itu AI gitu. Bisa aja gitu kan. Jadi Kalau ibu itu langsung anxiety. Gue langsung. jangan salah. TikTok itu sudah ada AI-nya. Jadi jangan kaget kalau orang bikin TikTok tuh kok cantik semua ya. Hati-hati tuh. Itu kerjaan AI itu, nggak ada yang cantik. Wow, ininya tirus gitu. Lo tahu banyak kegagalan berhubungan relationship in online. Tertipu oleh Kalau tertipu foto. dulu foto, sekarang Video pun ya sekarang. video live TikTok dah lihat ya video live. Orang bisa jadi berubah gitu ya. Wah, parah. Coba aja ketemu. Gue ngelihat aplikasi ya. Jadi seakan-akan lu pelukan hugging Ya, saling itu hugging. AI. Itu AI. Kebayang nggak sih lu? Ngeri banget nggak sih lu? Itu udah AI itu. AI itu. Karena foto yang diam bisa bergerak. Iya, heeh. Itu AI apa sih? AI. Ya lihat itu. AI. Ya itu maksudnya. Tapi ya dulu gini, dulu pernah punya teman yang dia bilang gue tuh nggak akan bersosial media, gue tidak akan. Jadi dia punya kesadaran akan lebih tidak mau online untuk tidak bisa diketahui oleh orang awam. Ya teman Private life. saya juga kayak gitu ya. Ya kan? Tapi kalau kayak kita, jadi kalau kita nggak diketahui malah nggak dipercaya. Enggak, makanya benar. kalau saya boleh saran sih, sebetulnya kita mungkin nggak perlu Sampai begitu. karena bagaimanapun kita ya making money di situ coba. Manusia sosial juga. ya, Mas, ya? Nah, tinggal bagaimana kita bisa membatasi, sebetulnya itu aja. Tuh kata membatasi. Membatasi. Dan membatasi itu dari kita ya Mas ya. Dari kita, jadi jangan mengandalkan sistem habis nggak dari kitanya. Ada istilah digital detox. Udah matiin. Jangan pernah bawa ini ke kamar tidur, taruh di luar, tidur. Itu bagian dari apa digital detox. Itu benar, maksudnya gue sih setuju banget ya. Maksudnya kita jangan-jangan kita nyontoin itu, akhirnya anak juga akhirnya ngikut kan. Ikut-ikut. Oh iya deh. Oke, kita liburannya kemana gitu. Oke, kita makan malam. Nggak, telepon taruh semua, nggak ada ini. Mbak, kalau nanti ada telepon buat saya bilang saya nggak mau angkat. Itu kan kayak nunjukin ke anak loh. Iya serius ya.
Bukan apa-apa, terus bilang enggak, saya nggak mau nanti diracunin. Oh itu kan makin bagus. Jadi dengan begitu orang, ya kayak tadi saya udah terlalu gambar digital, saya butuh tuh gambar di kertas. Ya buat saya sendiri sebetulnya. Klien saya nggak perlu tahu. Sadar berarti. Kayaknya saya juga takut terjebak gitu loh, apalagi kerjaan kayak gini. Waduh. Tapi ketika saya tahu, oh iya ternyata itu ada yang namanya sosial media dilema, ada namanya bias, ada namanya. Wah ini saya nggak mau terjebak ini. Nah itu yang membuat akhirnya gue pasti kok gue tinggal sih berat. Gue nggak masalah kok. Kayak nggak ngebuka sama sekali. Berapa sering coba kita lagi meeting masih gitu begini-begini. Itu kan sebenarnya kan tidak etis. Iya. Tapi buat pantesan ya kalau nge-WA lu lama banget balesnya. Iya. Ya, itu kayaknya harus di branding juga buat ke klien bahwa kita tuh nggak selalu 24 jam loh pegang handphone. Jadi meskipun lo WhatsApp dia merasa ya. Kalau dia enggak, kalau gue emang kadang memang pegang enggak gitu. Jadi kadang beberapa yang komunikasi dua arah juga bisa kadang nggak harus gue aktifin notifikasinya gitu. Demi kesehatan mental kayak anak Gen Z ya nggak sih? Iya. Dia iya padahal nggak bisa. Kalau saya juga nggak bisa. Iya karena saya advisor dan tidak ada jam. Nggak mungkin ada. Tidak ada jam kerja. Iya. Betul. Saya Sabtu Minggu tetap kerja. Ih luar biasa. Nggak ngaruh. Ya orang saya nggak ngantor bagaimana gitu. Mira, ada lagi yang mau ditanyakan dengan keseruan kita membahas Jangan sosial sampai media hari ini? makin anxiety nanti. Enggak sih. Mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi dengan sih obrolan enggak. Mas Motul ini kita jadi punya bekal ya. Ibaratnya kita mungkin teman-teman juga di sini bekal bahwa sosial media is not like simple as that gitu ya. Iya. Tapi ternyata komplikasi banget. Ada sifat buruknya, sifat baiknya. Betul. Sebenarnya tadi kayak kata membatasi itu membatasi yang buruknya, tapi menyerap yang baik-baiknya gitu ya. Intinya menyerap yang baik, membuang yang buruk gitu Betul. Dan kadang setiap manusia juga punya batas nggak sih Mas? Kayak, aduh gue capek banget dengan sosial media, kayak mau nggak mau tuh kayak udah matiin itu secara itu kan pasti refleks ya. refleks sendiri. Dan Kan? itu tadi, jadi seiring waktu para peneliti juga akhirnya sekarang kita lihat ya di semua handphone sudah ada namanya screen time. Jadi screen time itu ada durasi berapa lama kita membuka handphone kita. Itu dia bisa kasih tahu, lo tuh udah kebanyakan gitu. Maksudnya dalam rangka itu, ketika orang-orang yang sadar, gue kayaknya kebanyakan loh dari pagi terus sampai mau tidur itu. Sebenarnya tidur begitu udah nggak bagus. Cahaya itu tuh cahaya bagus. biru. Nah itu kenapa baru sekarang? Ya karena baru ketahuan dampaknya. Tadi makanya gue bilang ada buku si Jonathan Haidt itu Anxious Generation, karena emang waktu dulu dibikin itu sama kayak ketika mobil dibikin, cuman buat ngegantiin supaya orang nggak naik kereta kuda pakai mobil. Belum kepikir ada rambu-rambu jalan, belum kepikir bakal nabrak motor atau nabrak gerobak. Jalannya jadi hancur, nggak kepikir. Sama waktu handphone dibikin itu juga nggak kepikir. Dan itu handphone itu dibikin untuk memudahkan kita yang dewasa bekerja, bukan anak-anak yang lagi main gitu. Tapi gara-gara aduh anak gua ngerengek terus nih, dibikinin untuk menenang. Kan itu awalnya kan. Padahal si insinyur atau pembuat itu nggak kepikir buat anak-anak, karena anak-anak itu secara psikologi udah beda. Nah itu jadi baru ketahuan sekarang tuh, jadi 2010 sampai sekarang. Wah ternyata begini efeknya, ada yang bunuh diri lah, ada yang mengucilkan diri lah, ya gitulah. Itu juga mungkin salah satu caranya ya. Kalau gue mikir kan, gue tuh sering kali handphone gue tuh panas. Berarti itu kan udah terlalu sering. Kebayang gak sih? Bahwa teknologi ternyata nggak usah harus canggih-canggih banget. Telepon jadul tuh mungkin membantu kita untuk berhenti dari sosial media karena udah panas, Bo. Iya kan? Wah ini udah panas nih, kalau gue pakai meledak, mendingan stop. Atau baterainya habis gitu ya? Iya. Jadi emang nggak usah yang sampai akan tahan 3 hari. Wah lu siap-siap udah 3 hari. Online handphonenya siap-siap 3 hari online terus kan? Gak mungkin ya. Banget ya tentang sosial media ini ya, dan rasanya hampir semua orang punya cara sendiri ya Mas ya untuk menghadapi ini. Dan juga ya itu menurut gue ya sebanyak-banyaknya yang manfaat yang baik ya diserap aja. Yang enggak ya udah kita bisa diikutin gitu ya. Betul, jangan dipaksain. Mas Motul ada yang mau ditambahkan sebelum kita akhiri obrolan seru hari ini tentang sosial media? Nah terkait sosial media silakan Mas. Saya sih nambahin tadi aja bahwa harus bijak lah.
bijak, maksudnya buat kita sendiri. Karena kalau buat anak-anak rasanya susah ya dikasih tahu ya. Semoga guru-guru juga aware gitu bahwa ini tuh tidak, iya bermanfaat, iya berguna, tapi tetap harus ada batasnya. Karena kalau enggak memang dia mah akan ngasih terus yang baru dan memikat masalahnya. Memikat Sangat masalahnya. memikat, udah nggak bisa lah. Jadi bucin. Betul. Dan kalau ada orang bilang begini, ini smartphone tapi harus for smart people itu. Ya. Kalau enggak, habis kita Dibodohi. dikendalikan. Kebalik. Jangan sampai itu kita jadi kebalik. Yang pintar mah dia, kitanya habis terperdaya udah enggak. Iya. Diperdaya waktu, diperdaya fisik, bahkan uang tadi. Kok kita jadi belanja terus begini. Diskon, wah, keranjang kuning, online. apa soal, wah, datang beda. Lu tuh kali ya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Mas juga. Motus, obrolannya Terima hari kasih ini juga. luar biasa. Terima kasih Bikin juga. narasumber dan penonton mungkin jadi anxiety nggak ya harusnya? Semoga jangan. tegang. Lebih tegang gitu ya, Mas Motus. Terima kasih banyak. Thank you, Motus. Sama-sama. Senang banget. Ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.